Praise the Lord. Ambil Alkitab Anda, buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-6. Hidup bebas dari khawatir. Kebaktian pertama di Cempaka tadi saya sampaikan khotbah dengan judul Murid yang dikasih Yesus. Anda bisa cari khotbah itu di Pustaka Raja Wali nanti. Hidup bebas dari khawatir, Matius pasal 6 ayat 25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Katakan amin. Satu syarat saja agar hidup kita dipelihara secara ajaib oleh Bapa di sorga. Dan syarat itu bahkan bukan kata kerja. Syarat itu adalah jangan kita khawatir. Wow. Jangan khawatir itu bukan sebuah jeripaya. Tapi kalau kita tidak hargai perintah Tuhan ini, maka jiwa kita pasti akan berdarah-darah. Segala berkat Tuhan dalam hidup kita akan bocor kemana-mana. Dan kehidupan rohani kita pasti akan terpuruk. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Lagu sekolah minggu yang pernah kita nyanyikan. Jangan lupakan, a simple truth, kebenaran yang begitu sederhana, tapi sanggup untuk mengundang kuasa Allah. Paling suka ketika guru saya dulu, waktu saya masih kecil di gereja, mengubah lagu itu menjadi seperti ini. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Siapa di sini nggak mau khawatir? Ikut saya nyanyi. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Apa alasannya kita nggak khawatir? Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Khawatir, jangan khawatir bukan kata kerja, tapi luar biasa dampaknya. 2000 tahun lalu ketika Yesus duduk di sebuah padang, kalau Anda ke Israel dengan saya, Anda akan melihat bahwa tempat-tempat itu ada. Alkitab bukan cuma sekedar sebuah cerita, tapi ternyata adalah suatu kitab sejarah juga, bukan cuma firman Allah. Saya melihat tempat itu luas, tempat Yesus duduk di sana. Tanpa sound system bisa berkhotbah. Begitu banyak orang mendengarkan khotbahnya. Luar biasa. Sebuah lembah, sebuah gunung, Tuhan bisa pakai apa saja. Dan Tuhan menyampaikan berita yang luar biasa ini. 2000 tahun yang lalu, dunia tetap sama seperti hari ini. Cuman sekarang lebih bejat gitu aja. Tapi dunia itu sama, gak berubah. Kita ini hidup di sebuah bumi yang sudah tua sekali. Dan pergumulan manusia dari dulu sekarang sampai selamanya gak berubah. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus yang gak berubah. 2000 tahun yang lalu, orang juga sama seperti kita. Khawatir untuk rezekinya, makan minumnya, membayar biaya ini, biaya itu, bon ini, bon itu, rekening ini, rekening itu. Meskipun belum ada listrik, mereka juga harus membayar hutang. Jadi Yesus bilang gini, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata hidupmu itu melompat di dalam hati saya. Kalau Tuhan pernah tolong orang Israel melewati air laut samudra, membelahnya di tengah-tengah, di bagian dasar samudra menjadi jalan raya. Jangan pernah berkata mujizat itu untuk masa lalu karena dulu itu punya kebutuhan khusus. Enggak, sama saja. Sekalipun Tuhan sekarang mungkin tidak membelah Bengawan Solo, tapi Tuhan masih bisa menyelamatkan umatnya. Katakan amin. Jangan pernah merasa Tuhan itu spesial di masa lalu.
Dan Tuhan hanya istimewa perlakuannya kepada beberapa orang. Anda dan saya yang jadi anak-anak Tuhan, yang tahu bahwa kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada perlakuan istimewa di dalam kerajaan Allah. Dia memperlakukan kita semua dengan sama, yaitu dia mengasihi kita semua. Kalau dia melakukan mujizat dulu, dia bisa lakukan lagi sekarang. Kalau Tuhan menolong orang lain, dia pasti tolong saya. Tangannya pasti terulur dan terbuka untuk aku. Jangan pernah merasa bahwa hidup masa lalu itu lebih gimana gitu. Atau hidup orang lain itu lebih diperhatikan oleh Allah. Janganlah khawatir akan hidupmu. Kata mu di situ penting sekali, hidupmu. Jangan pikir orang lain, jangan banding-bandingkan diri. Orang yang suka membanding-bandingkan akan kelewatan berkat Tuhan. Dia akan tidak bisa melihat penyediaan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan telah merancangkan setiap rencananya yang damai, sejahtera, penuh pengharapan bagi setiap anak-anaknya. Seunik dan seistimewa sidik jari kita masing-masing berbeda, sekalipun anak kembar sekalipun. Janganlah khawatir akan hidupmu. Aku tahu konteks hidupmu. Aku tahu pergumulanmu, kata Tuhan. Aku tahu anakmu seperti apa. Aku tahu kondisi levermu. Aku tahu bukan lever anakmu, tapi kantongmu. Dompetmu aku juga tahu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Itu specially designed just for you. Kalimat itu nggak bisa diterapkan semua orang rata. Seperti bikinan pabrik secara massal. Kalimat ini Tuhan ulangi hingga hari ini per orang sekali. Janganlah khawatir akan hidupmu. Ye dan Ike. Nihawo. Sampean dan kulo. Lo sama gue. Tuhan repeat. Saya harap sampai detik ini khotbah saya sudah jadi remah. Saya bisa selesai nih. Dan mujizat akan terjadi. Saya bisa tutup ibadah di sini sekarang. Kalau Tuhan bicara kepada Anda di muka Anda per orang satu kalimat sendiri. Meskipun kedengarannya sama, aplikasinya lain-lain dan berbeda. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Tapi Tuhan, hidupku ini belum sempurna. Engkau kan tidak tahu kan pergumulanku. Siapa bilang? Tuhan, hidupku ini sekarang penuh dengan cacat celah. Aku tahu semuanya. Jangan kita sok tahu kalau di hadirat Allah. Coba beritahu dia yang dia sudah tahu. Dia maha tahu. Tahu? Amin. Tapi kalau Tuhan memberitahu kepada kita apa yang kita belum tahu, dengarkanlah. Kenapa Tuhan bilang jangan khawatir? Pasti ada alasannya. Tuhan itu bukanlah seorang konselor yang jual kata-kata seperti orang jual obat gitu. Jangan khawatir. Kalau seorang konselor kita bisa ragukan, dia belum berbuat apa-apa untuk kita. Apalagi dia bukan siapa-siapa. Apa dia memang peduli dengan kita atau tidak? Belum teruji. Kalau Tuhan, terlambat. Kalau Anda tidak percaya, udah kadaluarsa. Dari 2000 tahun yang lalu, dia sudah serahkan nyawa. Kalau dia bilang jangan khawatir, percayalah. Anda tidak punya alasan untuk khawatir, sekalipun Anda beralasan untuk khawatir. Bisa paham maksud saya? Sekalipun kita punya 1001 alasan, masa Tuhan itu bodoh? Ketika Tuhan bicara di ayat yang ke-25 ini, masa Tuhan nggak tahu kondisi hidup manusia dulu, sekarang, dan seterusnya? Masa Tuhan nggak mengerti ketidaksempurnaan kita, kegagalan kita? Tuhan tahu, tetap dia bilang, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Berarti Allah kita mengatasi keterbatasan kita. Allah kita mengatasi performa kita. Allah kita mengatasi resume kita, sejarah kita, dan segala kelemahan kita. Dia berkata, jangan khawatir. I know what I'm doing in your life. Aku tahu apa yang aku sedang lakukan di dalam kehidupanmu. Don't worry. Don't worry. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Lalu dikatakan di sini, apa yang hendak kamu makan atau minum? Katakan makan atau minum, Bapak Ibu, Saudara. Kenapa makan atau minum? Tuhan tuh tahu. Pada dasarnya, kehidupan manusia yang di luar Tuhan didikte dengan perutnya. Tuhan mengerti. Tuhan ini bukan trauma, tapi dia itu peka. Allah kita itu Allah yang peka. Makanya ada orang yang berkata dia itu cuek sekali, itu salah. Ada orang yang berkata aku sudah ditinggal sama Tuhan, itu nggak benar. Kalau kita berkata aku sudah meninggalkan Tuhan, nah itu mungkin betul. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, tadi pagi saya ajarkan di kebaktian pertama, kembalilah. Kalau Anda dikasih Tuhan, tidak ada alasan untuk lari. Sesalah apapun, datanglah ke kaki Kalvari. Jadi kalau kita yang meninggalkan Tuhan, pulanglah. Tuhan masih mau kok sama kita. Masih mau enggak? Masih mau. Masih mau ampuni enggak? Sudah diampuni, jangan tanya masih mau dia mau mengampuni enggak? Dia sudah ampuni. Tapi apakah kita perlu datang membawa kata-kata pertobatan? Iya.
Suami istri kalau saling menyalahi, gimana pun juga nggak akan cerai kan, kalau takut akan Tuhan, tetap cinta. Tapi kata sorry itu perlu untuk memperbaiki hubungan kan. Sekalipun hubungan itu tetap tidak pergi, tetap di sana. Sebab apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Tetap perlu membawa kata pertobatan, penyesalan, perlu dong. Tapi apakah Tuhan akan mengampuni aku? Aduh, udah kuno pertanyaan itu. Tuhan sudah ampuni 2000 tahun yang lalu. Amin. Tapi kalau kita berkata, Tuhan meninggalkan kita, nah itu salah. Salah total. Tuhan kita nggak pernah meninggalkan kita. Dia nggak pernah. Dan Tuhan itu peka sekali. He's a very sensitive being. Dia bukan sensitif itu tersinggungan. Dia itu peka dengan kebutuhan setiap anak-anaknya. Jadi dia tahu Anda dengan nama. Sementara saya berkhotbah seperti ini, satelit-satelit yang mendengarkan saya. Anda merasa seperti jauh. Saya bisa sekarang tidak ada di kota Anda, tapi Tuhan Yesus yang saya beritakan ini sekarang lagi memandangi Anda. Sekarang ada di dekat Anda. Dia itu peka dengan kebutuhan Anda. Dan dia berkata, jangan khawatir apa yang hendak kau makan atau minum. 2 pertanyaan pertama orang Israel ketika keluar dari Mesir adalah, Musa, apa yang akan kami makan dan apa yang akan kami minum? Kalau Anda perhatikan cerita tentang orang Israel dibawa keluar dari Mesir di kitab Keluaran, Anda akan menemukan 2 pertanyaan mereka. Itu 2 kebutuhan pokok. Saya makan apa dan minum apa kalau engkau bawa aku keluar dari Mesir? Bayangin, setelah sekian lama sejak Musa, lahirlah Yesus di Bethlehem. Lalu Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem ini, Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem ini, dia suatu hari mengajarkan kalimat ini. Jangan khawatir akan apa yang kau makan dan minum. Mungkinkah Yesus yang waktu mengajar itu sedang nostalgia, memikirkan kembali apa yang terjadi saat itu, waktu Musa. Karena Yesus ini kan kekal. Waktu orang-orang tanya sama dia, kamu siapa? Jawabannya apa? Sebelum Musa aku ada, sampai mau dilempari batu, dilempar jurang. Jadi Tuhan Yesus ada di sana ketika orang-orang Israel tanya sama Musa. Andai kata kalau ada seorang seniman yang bisa menggambarkan situasi sesungguhnya, Musa ditanya gitu juga bengong. Ketika orang Israel berdiri, penatua-penatuanya semua perwakilannya berdiri di sana berkata, Musa, kau bawa kami keluar. Sebelum mereka sepakat dengan dia, sebelum mereka mendukung, kita nanti dikasih makan apa, minum apa. Musa waktu itu masih dalam keadaan mukanya tidak tahu harus menjawab apa. Di belakangnya ada Tuhan Yesus. Andai kan ada seniman yang bisa gambarkan, Yesus di belakang memperhatikan pertanyaan mereka. Makanya keluar mana. Makanya keluar air dari gunung batu. Yesus berkata sama mereka, nantinya waktu di perjanjian baru, akulah mana itu. Bukan berarti Tuhan itu roti. Oh ternyata dia roti. Bukan. Akulah mana itu. Waktu kamu tanya sama aku, mana rotiku? Aku ada di sana mendengarkanmu. Tidakkah kau percaya hingga hari ini? Aku peduli bangsa Israel. Bukan karena kau layak aku memberimu makan. Bersyukurlah sekalipun hutangmu belum dibayar. Engkau masih bisa makan hari ini 3 kali sehari sekalipun ala kadarnya. Aku tuh masih ada di hidupmu. Aku adalah air yang memancar dari gunung batu. Artinya waktu Musa pukul batu itu dengan emosi, air keluar. Sekalipun emosi, Tuhan tetap keluarin air. Karena Tuhan cinta. Jadi Tuhan berkata sama orang Israel, aku ada di sana. Jadi waktu Tuhan mengajarkan ini, dia nostalgia saat itu dan berkata, manusia sampai ribuan tahun yang akan datang tetap sama memperhatikan sandang pangan papannya sendiri. Tapi gak apa-apa, aku akan memelihara karena aku cinta. Dengan kata lain, Tuhan itu mendengarkan keluh kesah Anda tiap hari. Setiap rekening yang tidak bisa Anda bayar. Penyakit, bil medis yang Anda sekarang kewalahan. Semua hasil kerja itu habis semua untuk ngobatin papa. Tuhan di mana di hidupmu? Saya beritahu untuk Anda, for your information, FYI. Kalau kita ngetik di SMS. For your information, He is with you, He is still with you. Dia masih ada bersama dengan Anda. Sekalipun rotimu serba sedikit, airmu juga. Kata Yesaya 30, tapi aku tidak pernah menyembunyikan diri dari hidupmu. Jangan mengeluh. Kenali dulu rencanaku apa di balik semua ini. Tuhan bilang sama orang Israel, waktu itu,
Jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan dan apa yang kau minum. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tapi Tuhan mengarahkan mata orang-orang saat itu, jemaat yang mendengarkannya, kepada kehidupan yang tidak terjamah oleh materi. Nah, ini yang menjadi daya tarik Tuhan terbesar. Daya tarik kita terhadap Tuhan terbesar. Tuhan bilang gini loh, hidupmu itu lebih penting daripada apa yang kau makan dan minum dan pakai. Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, ada sebuah kehidupan yang tidak dijamah oleh dunia. Itu kehidupan rohani di dalam dirinya. Tuhan itu baik. Tuhan ngomong begini bukan begini maksudnya. Tuhan, orang lapar kok suruh membangun kehidupan rohani. Tuhan bukannya ingin mengabaikan kebutuhan kita, tapi Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam daripada kebutuhan perut kita. Tuhan menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tuhan tuntun kita ke sumbernya. Saya beritahu sebuah kebenaran dari ayat pertama yang kita baca ini aja, bahwa sumber berkat itu rohani. Tidak pernah karena koneksi, fasilida, kesempatan orang dunia, promosi tidak datang dari timur dan barat. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu, tapi orang-orang saat itu nggak ngerti-ngerti karena mereka bebal hati. Tuhan sekarang masih mau mengajarkan pada jemaatnya, aku tahu kebutuhan perutmu, sandang, pangan, pakaianmu. Aku tahu, tapi tunggu dulu. Yang satu akan kuberi, mana tetap akan turun sekalipun nggak layak. Kau nggak layak. Orang Israel itu bersungut-sungut tetap dapat mana 40 tahun di padang gurun. Sekalipun mereka marah-marah, Musa juga ikut emosi segala, Tuhan tetap memancarkan air. Namanya orang haus, masa tidak dikasih minum? Mau mereka menghujat Allah, Tuhan tetap kasih mereka UMR-nya. Tapi Tuhan mau kita itu berpikiran di upgrade. Tuhan mau kita akhirnya bisa menemukan sumber berkat itu. Dan Tuhan mau kita setuju bahwa berkat itu pertama-tama harus diawali dengan kehidupan rohani. Tidak ada berkat yang sejati maupun kekal yang munculnya karena dongkraan orang luar. Saya yakin Anda memberi seseorang ikan, dia akan makan untuk sehari. Besoknya dia akan minta-minta roti lagi. Tapi kalau Anda bisa menemukan sumbernya, Allah memberikan ilmunya yang pas, Anda akan makan seumur hidupmu. Tuhan mau kita melihat sumber kemenangan itu ada dalam hubungan kita dengan Dia. Bukan terletak pada berkat materi yang diberi. Karena ada orang berkata, asal engkau memberi aku yang satu ini, aku pasti akan bahagia. Nggak tentu. Buktinya ada ribuan tahun dibuktikan oleh sejarah orang Israel. Mereka dikasih tiang awan, tiang api aja nggak puas-puas. Mereka dikasih mujizat burung puyuh begitu banyak. Malah kebanyakan. Nggak ngerti gimana mengkontrol diri, ambil terlalu lebih daripada yang cukup, daripada yang mereka butuhkan. Sehingga sebelum mereka bisa menelan daging itu keluar dari lubang hidungnya, rakus. Kalau Anda hari ini merasa kalau sampai saya dikasih ini saya baru bahagia, itu tipu daya dan muslihat setan. Itu adalah pikiran daging yang belum ditaklukkan. Saya tidak mau kita ini punya kehidupan mengikut Tuhan itu adalah berdasarkan berkat. Kalau engkau memberi ini, aku pasti senang. Tuhan, kalau sampai aku ini kau sembuhkan, aku akan melayanimu. Kalau sampai aku keluar hutang, aku nanti akan bayar perpuluhan. Orang seperti itu buta rohani. Gak bisa melihat ayam sama telur mana dulu. Dia kira telur dulu, padahal Tuhan ciptakan hewan dulu. Sebelum mereka bertelur. Orang gak bisa melihat. Orang gitu buta. Mereka mengira kalau aku dapat, aku pasti bisa bahagia. Kalau aku punya, aku pasti senang. Kalau aku dijawab, pasti aku menang. Sebaliknya, sebelum kau dijawab, sebelum kau terima, sebelum kau dapat, jangan berkata ditunda besok. Hari ini juga, bangunlah kehidupan rohanimu. Tuhan bilang, bukankah hidup lebih penting daripada yang kau pakai, daripada makanan dan minuman? Tuhan bilang, yang ini dulu, baru yang itu. Bisa nggak Tuhan sambil jalan? Iya. Tapi banyak hal di luar kendali kita. Sekarang kita hutang sama orang. Semua digadaikan. Maunya sih ditutup sekarang. Tapi manusia nggak berdaya. Kita udah berusaha. Sudah notok sampai sana. Kita tunggu-tunggu setiap hari malah depresi. Apa yang harus kau lakukan? Dalam keadaan terjepit tidak bisa berbuat apa-apa. Carilah Tuhan. Bangunlah kehidupan rohanimu di dalam perkara-perkara sederhana. Kalau sekarang Anda tidak bisa berbuat apa-apa, masih bisa ada satu hal yang Anda lakukan, yaitu bersyukur.
Tuhan, aku bersyukur dengan yang ada. Kelolalah yang ada. Tapi aku punya cuma 5 roti 2 ikan. Dulu aku punya pabrik roti. Dulu aku punya perikanan. Sekarang tinggal 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan juga cukup untuk memulai bersyukur sama Tuhan dan diserahkan ke tangannya. Itulah rahasia kerajaan sorga. Kerajaan sorga tidak terletak rahasianya di masa depan. Tuhan selalu bisa bekerja dengan kita di masa kini, sekarang. Tidak perlu ditunda kalau membangun kehidupan rohani. Mujizat masih perlu dinantikan dan ditunggu. Kalau bisa instan terjadi hari ini, puji Tuhan. Kalau nggak bisa, masa Anda harus tunggu sambil menggigit jari? Lakukan tanggung jawabmu. Bangun hidupmu. Bangun hidupmu. Bangun kerohanianmu. Bukankah hidup itu lebih penting? Dengan kata lain, carilah yang lebih penting daripada sekedar keluar dari masalahmu. Saya kemarin baru berbicara dengan seseorang yang kena kanker stadium terakhir. Saya beritahu kepada keluarga untuk mengambil brosur, bukan brosur, apa namanya itu? Anda pasti dapat buklet yang tadi diumumkan itu loh. Mana tuh bukletnya? Ya, bukletnya FKA Jakarta. Ini kayak renungan harian loh isinya. Sabtu 19 Oktober, lalu Minggu 20 Oktober apa yang harus didoakan, Senin 21 Oktober apa yang harus didoakan. Doa jadi mudah sekali. Hari per hari ada ayatnya, ada beban doanya. Saya beritahu pada keluarga yang salah satu anggota keluarganya kena kanker stadium terakhir. Saya beritahu, ayo kalian dengarkan. Kalian ambil brosur ini, ambil buklet doa ini. Kalian mulai doa. Jangan tunggu mujizat sembuh total dari kankernya, baru setelah itu melayani Tuhan. Pelayanan gak usah ditunda. Pelayanan sejati itu gak usah tomorrow. Anda bisa mulai hari ini mengalihkan perhatian Anda dari sesuatu yang lebih penting daripada makan, minum, dan papan. Anda bisa lakukan sesuatu. Bukankah hidup lebih penting? Bangunlah kerohanianmu. Lewat pelayanan juga bisa. Dan pelayanan bukan seperti yang didefinisikan orang. Pelayanan itu selalu mimbar dan panggung. Itu cuma asosiasi pikiran kita saja. Pelayanan bisa apa saja. Pokoknya kita mengesampingkan kepentingan kita, sandang pangan papan kita. Orang mau sembuh termasuk sandang pangan papan? Enggak, termasuk. Orang itu baru merasa sakit kalau nggak bisa makan, kurang nggak bisa, semuanya tubuh sudah mulai sakit. Tapi hidup ini lebih penting daripada apa yang kau rasakan di dalam tubuhmu. Kesampingkan itu, carilah kepentingan kerajaan sorga. Doakanlah. Bukankah hidup lebih penting dari itu? Tuhan suruh kita bangun kerohanian kita. Hidup bebas dari khawatir. Itu berarti kita harus mengalihkan perhatian kita dari diri sendiri dan kebutuhan dan segala sesuatu yang mendesak dalam hidup kita. Dan kita cari sebuah tujuan yang lebih mulia. Saya dorong Anda untuk melakukan hal ini. Kita lihat ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 26 mulai bicara soal burung-burung di udara. Saya bukan pecinta burung. Teman saya dulu di Kanada pecinta burung, karena di Kanada itu ada, pokoknya burung-burungnya bagus-bagus karena dijaga oleh pemerintah. Teman saya beli alatnya untuk bisa lihat burung, itu bisa seharian nunggu. Saya bilang saya nggak sabar, saya mending lebih lihat ikan. Saya lebih suka lihat ikan, ya. Saya kasih makan, mereka rebutan, seneng sekali gitu loh. Nah, untuk lihat burung saya tapi Tuhan bilang sama saya kemarin waktu saya berdoa dengan ayat ini. Kamu perhatikan burung-burung. Roh Kudus itu dilambangkan dengan burung apa? Saya bilang, burung merpati. Tuhan bilang, Roh Kudus ngomong gini sama saya dalam perenungan firman ini. Ini adalah firman yang saya dapatkan di saat teduh saya yang saya bagikan dengan Anda sekarang. Kenapa Roh Kudus gak pilih burung yang gagah? Kenapa dia gak hadir hinggap di pundak Yesus sebagai Raja Wali, minimal Garuda Pancasila? Kenapa Roh Kudus tidak pilih burung predator, burung pemangsa? Tapi burung yang tidak punya senjata, yaitu merpati yang melambangkan dirinya. Lalu Tuhan ngomong sama saya ayat-ayat yang saya nggak terlalu pikirkan. Itu muncul waktu Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera, hujan, lalu yang namanya air bah menutupi bumi. Burung mana yang menemukan kehidupan pertama kali? Burung mana coba? Burung merpati. Dia pulang membawa satu tangkai daun zaitun yang masih segar.
Nuh langsung berkata, wow, ada kehidupan, berarti air sudah menyurut dan sudah menyusut. Dikeluarkan, dilepaskan kedua kalinya, burung merpati tidak kembali karena mereka dipelihara oleh Tuhan. Kenapa bukan burung predator? Allah memberitahu yang lemah tapi berserah, bukan khawatir dan mengeluh melulu, tapi bersyukur dan menyerahkan padaku dan belajar dengan hikmatku mengelola yang sedikit, yang sisa, yang kau punya, atau satu-satunya yang kau miliki di tanganmu. Mereka akan menemukan setangkai daun zaitun yang segar. Mereka akan menemukan berkatku di tempat yang tidak terduga. Karena aku memelihara. Kalau aku pakai proses manusia, aku lengser aja jadi Allah. Tuhan gak perlu pakai cara orang. Tuhan bisa tolong orang terlemah di antara jemaat dengan cara yang gak diduga. Setelah Anda keluar terima doa berkat dari gereja, Anda akan bingung sendiri gimana Allah bekerja. Salah satu burung yang dilepaskan oleh Nuh adalah burung gagak. Ya, burung gagak. Mau tahu bicara soal burung gagak? Burung gagak bagi orang Yahudi adalah burung yang najis. Coba bayangkan, ini adalah janji secara profetik untuk umat Tuhan hari ini. Di dalam khotbah saya, hidup bebas dari khawatir. Saya mau jelaskan sejelas-jelasnya dengan Anda sesuatu yang gak mungkin bisa dijelaskan, yaitu misteri. Misteri pertolongan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Gak bisa dijelasin, tapi prinsipnya tangkaplah. Tuhan pakai burung apa untuk memberikan seorang yang suci di Israel hari itu? Namanya Elia. A man of God, a holy man of God. Elia. Dia pakai burung apa? Gagak. Itu secara profetik melambangkan bahwa Tuhan bisa menolong kita lewat sumber-sumber yang paling tidak terduga. Orang paling jahat bisa dipakai Tuhan bahkan untuk menolong kita. Orang yang tidak masuk akal. Saya dengar cerita gimana ada orang ngalami masalah, tiba-tiba seseorang yang bukan orang Kristen datang menolongnya. Kalau itu terjadi dengan Anda, ingatlah bahwa Allahmu Yesus itu bukan cuman Allahnya orang Kristen. Dia Allah alam semesta. Dia bisa bicara melalui keledai kepada seorang raja dan seorang nabi. Dia bisa pakai apa saja. Jangan heran, kadang-kadang alat yang dia pakai bukan burung merpati, bukan domba-domba putih. Tuhan bisa pakai apa saja. Pertolongan bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Makanya itu orang yang menaruh harap pada manusia gampang kecewa. Kamu saudaraku, kok kamu gak tolong aku? Bahkan ada orang yang datang seharusnya memang sih, Alkitab sendiri mengajarkan kita anak-anak Tuhan itu harus saling tanggung-menanggung beban dan melaksanakan hukum Kristus. Kalau kita nggak bisa tolong orang dalam keluarga sendiri, kita ini orang kafir. Kita ini lebih parah dari orang kafir. Tapi itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kalau misteria Allah tidak bisa terduga. Allah kalau pakai, nggak harus pakai satu alat. Dia nggak harus pakai satu jenis orang. Dia nggak harus pakai orang Kristen untuk memberkati Anda. Bahkan dia sendiri berkata, harta orang fasik itu ada kakinya, akan cari alamatmu. Dia akan mengubah. Alkitab sendiri berkata, dia akan menyuruh raja-raja datang untuk ngemong anakmu, atau untuk babysitting anakmu. Dia akan kirim raja-raja yang tidak seolah-olah nggak takut akan Tuhan, tapi Tuhan yang setir hati mereka ke kiri dan ke kanan. Tuhan pakai Ahasiweros di zaman Esther. Tuhan juga pakai siapa? Tuhan juga pakai Koresi, Sirus Raja Persia, yang terkenal kejam dan menang perang. Untuk apa? Untuk membuat orang Yahudi di zaman Esra, Nehemia disuruh kembali, dikasih budget segala. Emas peraknya dikembaliin, luar biasa nggak? Tuhan kok nggak pakai Raja Daud saja, Raja Salomo? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Semua raja tunduk sama dia. Gak harus mereka merasa mengenal dia, mati masuk surga. Tuhan bisa sekarang juga pakai tubuh mereka, sumber daya mereka untuk setir hati mereka ke kiri dan ke kanan. Dan dia akan menyetir raja-raja ini ke rumah Anda untuk melayani Anda. Itu janji Allah. Saya pikir-pikir lagi, Tuhan ini seperti mau menguji orang Yahudi ya. Mau membawa mereka berpikir di luar kota. Ini orang sesuci Elia. Sudah gak ada yang menandingi dia, gak ada duanya di zaman itu. Kok dikirim gagak ya? Itu kayak orang yang takut sama nyamuk. Tuhan kirimkan remah-remah roti lewat nyamuk. Saya gak bisa bayangin si Elia itu seorang Yahudi tulen. Ketika dia melihat gagak itu, dia pasti jijik. Dia pasti cari antis dan segalanya. Tuhan bilang, jangan kaget nanti.
Aku akan kirim yang paling tidak kau duga. Hanya untuk membuktikan bahwa aku Allah dalam hidupmu di dunia ini. Tuhan itu lebih besar. Dan Tuhan itu besar di luar tembok Israel. Bayangin kalau Anda takut sama tikus. Nanti yang menemukan cincin berlian Anda yang jatuh di toilet. Itu ada di telinga tikus itu. Untuk menunjukkan pada Anda. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Amin. Saya memberikan suatu saya berdoa. Roh Kudus suruh saya nyampaikan ini pada jemaat hari ini. Jangan khawatir. Aku nanti utus orang-orang yang kau tidak sangka untuk menolongmu. Asal jangan kau kecewa dulu sama aku. Jangan gelisah dan kecewa. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dengan aku, kata Yesus. Aku kan utus. Jangan juga kecewa dengan manusia. Banyak orang kepahitan akhirnya juga dibutakan untuk bisa melihat Tuhan. Karena hati mereka terlalu pahit. Mereka tidak bisa lagi rasakan hadirat Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang mengharapkan pada keluarganya, teman-teman rekan-rekan Kristennya. Aduh, kalau bisa ya puji Tuhan. Dari sisi kita nggak boleh alasan, kita harus tolong. Tapi seringkali faktanya nggak sama. Kadang-kadang orang yang dekat sama kita, justru diam ketika kita membutuhkan. Jangan berharap sama orang. Anda semua jemaat Kristus, Tuhan tanggung jawab kok. Tuhan akan kirim gagak-gagak. Anda siap-siap dikejutkan sama Tuhan. Orang itu kok bisa? Ketika bisnisku kayak gini, dari semua orang-orang yang mulutnya manis-manis, semua ngilang. Dia aja yang sampai sekarang kasih barang. Kok bisa orang itu? Yang kita satu keluarga dulu waktu ikut di Mawar Syaron, di seri pengajaran kitab Wahyu, akhir zaman kita semua mengira kok. Antikristus 666 itu dia kok. Kok sekarang ini loh, aku diambang bangkrut, dia yang berkata, nggak apa-apa bayarnya nanti bulan depan aja. Kok bisa? Aku dikasih kelonggaran oleh orang gitu. Jangan Anda kagum minta tanda tangannya. No. Tuhan sedang membuat sesuatu yang gak masuk akal. Supaya Anda tahu itu Tuhan. Bukan berhalanya orang itu loh ya. Yang suruh dia datang. Hanya karena status Anda orang Kristen.